Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang penjelasan dari 5 soal ujian tengah semester mata kuliah Kimia Teknik. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferdinand Kristo Nathanael Sitanggang dengan NIM 3622100075. Kelas TS22C dan mata kuliah Kimia Teknik ini diampu oleh Bapak Yusuf Irfan, STP, MT. Motivasi dalam perkuliahan adalah pendidikan merupakan investasi nyata dalam kehidupan. Dia mampu mempertajam pikiran dan memperhalus niat. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasannya nomor 1 ini dibagi oleh 4. Ada 1A, ada 1B, ada 1C, dan ada 1D. Saya buat pembahasannya dalam bentuk tulis tangan karena saya menyelesaikannya saya tulis dulu, baru saya buat ke dalam bentuk PPT. Yang pertama adalah, apabila diketahui nomor atomnya 16, protonnya 16, dan nomor masanya 32, maka berapakah neutron dan elektronnya? Maka soal yang bagian A ini kita bisa selesaikan dengan prinsip yang ada pada materi mata kuliah Kimia Teknik. Prinsipnya adalah nomor atom sama dengan jumlah proton dan akan sama dengan jumlah elektron. Nah, dalam soal sudah diketahui nomor atomnya 16, jumlah protonnya juga sama, dan jumlah elektronnya yang ditanya adalah 16. Karena apa? Karena prinsipnya tadi, nomor atom itu akan sama dengan jumlah proton dan akan sama dengan jumlah elektron. Sama dengan 16. Maka jumlah elektron dalam soal A kita sudah ketahui, yaitu 16. Yang kedua adalah jumlah neutron. Nah, jumlah neutron ini kita bisa tentukan dengan cara mengurangkan nomor massa dikurang jumlah proton. Nomor massa pada soal A sudah diketahui yaitu 32 dan jumlah proton dalam soal juga sudah kita ketahui yaitu 16. Maka tinggal kita kurangkan saja untuk mengetahui jumlah neutronnya, yaitu 32 dikurang 16 sama dengan 16. Maka pada soal A jumlah elektron dan jumlah neutronnya adalah sama-sama 16. Yang kedua, bagian B, apabila diketahui nomor massa atom 35 dan jumlah protonnya adalah 17, maka berapakah nilai nomor atom, elektron, dan neutronnya? Kita masih ada dalam materi yang sama dan kita bisa menggunakan prinsip yang sama juga dalam menyelesaikan soal di bagian B. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, teman-teman. Nomor atom di atas diketahui adalah jumlah proton dalam soal diketahui adalah 17, maka jumlah proton ini akan sama dengan nomor atom. Maka nomor atomnya adalah 17. Yang kedua adalah jumlah elektronnya. Jumlah elektron tadi itu sama dengan jumlah proton. Kenapa? Karena prinsipnya jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton dan akan sama dengan nomor atom. Maka ketika nomor atom sudah kita ketahui, maka kita juga akan mengetahui jumlah proton dan jumlah elektronnya. Maka sama dengan 17. Jumlah neutron sama, penyelesaiannya adalah tinggal kita kurangkan saja nomor massa dikurang jumlah proton, yaitu 35 dikurang 17 sama dengan 18. Teman-teman perlu kita ketahui tadi saya ada tulisan tidak bermuatan di sana karena dalam menentukan jumlah proton kita bisa mengurangkan dengan muatan daripada satu unsur atau atom. Jadi saya buat di sana tidak bermuatan karena tidak kita kurangkan dengan muatan atom. Langsung kita ambil dari nomor atom dan jumlah proton. Yang bagian C, apabila diketahui nomor atom 26 dan neutron 13, maka berapakah nilai proton, elektron, dan nomor massa dari lambang unsur tersebut? Nah, diketahui teman-teman,
nomor atomnya adalah 26, neutronnya 13, dan yang ditanya adalah nilai proton, elektron, dan nomor massa dari unsur yang ditanyakan. Maka yang perlu kita kerjakan pertama adalah kita cari nilai proton dahulu. Di sini saya buat nilai proton itu sama dengan nomor atom dan sama dengan jumlah proton. Jumlah proton itu yang ditanyakan. Sedangkan yang diketahui di soal adalah nomor atom. Pada prinsip yang tadi kita bicarakan, nomor atom itu akan sama dengan jumlah proton. Maka sama dengan 26. Karena pada soal sudah diketahui nomor atomnya, maka itu akan sama dengan jumlah protonnya. Sekarang nomor massanya. Nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah neutron. Nah, teman-teman, di sini kan nomor massa sudah diketahui. Atau nomor atom, nomor massanya kan ditanya. Nah, jumlah proton dan neutron itu sudah diketahui, yaitu jumlah protonnya tadi 26 dan jumlah neutronnya tadi 13 pada soal. Maka tinggal kita tambahkan saja untuk mencari nomor massanya. Maka nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Sama dengan 26 ditambah 13, 39. Dan jumlah elektron itu sendiri akan selalu sama dengan jumlah proton, yaitu 26. Maka pada soal bagian C diketahui nilai protonnya adalah 26, nomor massanya adalah 39, dan jumlah elektronnya adalah 26. Kita lanjut di bagian D. Jika unsur Ni memiliki nomor atom 28 dan nomor massa 59, ion Ni2+ memiliki jumlah proton dan elektron serta neutron berapa? Jadi singkatnya adalah ada satu unsur dalam soal ini diketahui nomor atomnya adalah 28 dan nomor massanya adalah 59. Ion ini muatannya berapa? 2+ atau plus 2. Memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron berapa dari unsur ini? Itu pertanyaannya. Maka kita bisa selesaikan dengan prinsip yang masih sama dari prinsip dasar kimia teknik atau secara perkembangan atom atau molekul gitu ya teman-teman ya. Jadi nomor atom itu akan sama dengan jumlah proton seperti yang tadi saya katakan. Nomor atom itu akan selalu sama dengan jumlah proton, akan selalu sama dengan jumlah elektron. Pada soal sudah diketahui nomor atomnya adalah 28, maka jumlah protonnya adalah 28 juga. Sekarang jumlah elektronnya. Sekarang jumlah elektron ini agak sedikit berbeda teman-teman karena ion atau unsur di dalam soal ini punya muatan. Tidak terlalu beda jauh, hanya saja nanti kita kurangkan dengan muatan daripada unsur tersebut. Maka jumlah elektron adalah jumlah proton dikurangi muatan unsur. Tadi jumlah protonnya kan akan selalu sama dengan jumlah elektron. Maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang muatan unsur, sama dengan 28 dikurang 2, sama dengan 26. Maka sudah diketahui jumlah elektronnya adalah 26, sudah diketahui juga jumlah protonnya adalah 28. Sekarang yang terakhir adalah neutronnya. Nah, neutron itu bisa kita kurangkan dengan nomor massa dikurang jumlah proton. Dalam soal tersebut di atas sudah diketahui nomor atomnya adalah 28, nomor massanya adalah 59. Maka tinggal kita kurangkan saja. 59 dikurang 28 sama dengan 31. Dengan pembahasan ini teman-teman, ketemulah pembahasan soal nomor 1 sudah selesai dengan cara yang sesimpel ini, dengan cara yang sesingkat ini, hanya menggunakan logika prinsip dasarnya dari kimia saja. Nomor 1 sudah terselesaikan dengan baik, maka sekarang kita lanjut ke soal nomor. Tidak menjelaskan stabilitas elektron. Dan yang kedua adalah tidak menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Model ini juga gagal menjelaskan spektrum garis yang terlihat pada atom hidrogen. Spektrum garis menunjukkan bahwa elektron berada pada tingkat energi tertentu dan dapat berpindah antara tingkat tersebut
Namun teori Rutherford tidak memberikan penjelasan mengenai mekanisme ini. Setelah mengetahui kelemahan dari teori atom Rutherford, muncullah mekanisme percobaan dari Niels Bohr yang akan menerangkan tentang kelemahan dari teori atom Rutherford. Niels Bohr melakukan percobaan dengan menggunakan spektrum cahaya dari hidrogen untuk mengembangkan teorinya. Berikut adalah beberapa poin penting dari mekanisme percobaan. Yang pertama adalah orbit stasioner. Niels Bohr mengusulkan bahwa elektron tidak bergerak secara sembarangan, melainkan berada pada orbit tertentu yang stabil dan terkuantisasi. Dalam orbit ini, elektron tidak memancarkan energi, sehingga tetap berada dalam keadaan stasioner. Yang kedua adalah energi kuantum. Ini masih dalam pembahasan mekanisme percobaan Niels Bohr. Elektron hanya dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lain dengan menyerap atau memancarkan energi dalam jumlah tertentu dalam kurung kuanta. Energi yang dipancarkan atau diserap sesuai dengan perbedaan energi antara dua tingkat orbit tersebut. Yang terakhir dari percobaan Niels Bohr adalah momentum sudut terkuantisasi. Niels Bohr juga menyatakan bahwa momentum sudut elektron dalam orbit terkuantisasi yaitu hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu yang dinyatakan oleh bilangan kuantum Nn. Ini memberikan penjelasan matematis yang lebih kuat mengenai perilaku elektron dibandingkan dengan model Rutherford. Jadi dalam percobaan Niels Bohr dalam menerangkan kelemahan atom teori atom Rutherford, didapatlah kesimpulan. Dengan demikian, melalui percobaan dan teorinya, Bohr berhasil menjelaskan kelemahan-kelemahan model Rutherford. Ia menunjukkan bahwa elektron tidak jatuh ke dalam inti karena berada pada orbit stabil dan energi tetap atau yang kita sebut tadi stasioner, serta mampu menjelaskan spektrum garis hidrogen dengan baik, meskipun model Bohr masih memiliki keterbatasan dan akhirnya digantikan oleh model mekanika kuantum yang lebih kompleks. Kontribusinya tetap signifikan dalam pengembangan teori atom modern. Demikian penjelasan soal yang bisa kita berikan di sini, teman-teman, dalam mengerjakan soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Sebenarnya ini gampang saja, yang penting kita sudah paham materinya. Materinya akan saya tampilkan ini, teman-teman. Sebentar. Materinya ada di sini, di struktur atom, di perkembangan model atom. Kita pahami mulai dari model atom John Dalton sampai dengan penemuan elektron. Nah, di sini tuh bukan di sini. Di konfigurasi elektron, di materi yang sudah dipelajari. Di sini kita dikasih aturan atau regulasi tentang jumlah elektron maksimum setiap kulitnya, baik itu metode Bohr maupun metode mekanika kuantum, teman-teman. Nah, jadi setelah itu kita bisa langsung selesaikan nomor 3 ini. Yang pertama adalah Mn dengan nomor atom 25. Langsung saja kita lakukan konfigurasi elektronnya, yaitu 2887. Kenapa demikian? Karena sebenarnya di sini bisa 15, di subkulit M ini bisa 15, tapi kita oper ke subkulit berikutnya yaitu N, biar dia tidak terlalu banyak dan bisa memenuhi aturan oktetnya, begitu ya teman-teman ya. Jadi langsung diketahui di sini ada 4 kulit, yaitu subkulit KLMN dengan elektron valensi terluarnya yaitu 7. Dalam metode kuantum juga kita langsung buat elektron valensi, kita buat langsung konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d5. Maka dengan konfigurasi elektron yang sudah kita lakukan, kita bisa menentukan golongannya serta periode dari Mn.
Dari konfigurasi dan penyelesaian di atas kita bisa menentukan golongannya dari 7B dengan periode 4. Golongan ini kita bisa ambil dari metode kuantum, bisa kita ambil dari metode Bohr, yaitu kita lihat jumlah subkulitnya, dan di metode kuantum kita lihat angka paling tingginya yaitu 4, sedangkan untuk golongannya bisa kita lihat dari elektron valensinya. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk nomor 3A. Sekarang nomor 3B. Langsung saja dengan CU29. Sama metode pelaksanaan atau metode penyelesaiannya sama dengan yang A tadi. Langsung kita buat elektron valensinya, langsung kita buat konfigurasi elektronnya, yaitu 2818 dan 1, serta di metode kuantum yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Maka langsung kita tentukan golongannya dari 1B di periode 4. Penentuan golongan dan periode sama saja, kita lihat jumlah subkulit dan kita lihat juga elektron valensinya. Maka Mn dan Cu setelah kita lakukan penyelesaian elektron valensi, penjabarannya, maka kita dapat menentukan yaitu golongannya tadi. Jadi Mn terdapat di golongan 7B di periode 4 dan Cu juga di golongan 1B periode 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa unsur Mn dan Cu itu adalah golongan-golongan logam transisi, yaitu teman-teman ya. Itu dia artinya yang ada di golongan B itu. Sekarang lanjut di soal nomor 4. Di soal nomor 4 itu soalnya demikian. Jika amati peristiwa yang terjadi jika dia amati peristiwa yang terjadi di sekitar kita, terdapat keterkaitannya dengan sifat ikatan kimia. Salah satunya air dan minyak yang tidak lagi dapat larut atau menyatu. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Jelaskan berdasarkan sifat kimia. Langsung kita jawab, air dan minyak tidak dapat bersatu karena perbedaan sifat fisika dan kimia dari kedua zat tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fenomena ini. Yang pertama adalah perbedaan polaritas. Air adalah senyawa polar, yang berarti molekulnya memiliki distribusi muatan listrik yang tidak seimbang. Molekul air terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Karena penulisan kimia dari air itu kan H2O ya teman-teman ya. Jadi H ada 2, O ada 1. Di mana atom oksigen memiliki muatan negatif parsial dan atom hidrogen memiliki muatan positif parsial. Polaritas ini memungkinkan molekul air untuk membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Sebaliknya, minyak terdiri dari molekul nonpolar yang biasanya terdiri dari rantai panjang karbon dan hidrogen tanpa muatan listrik signifikan. Karena sifat nonpolar ini, minyak tidak dapat membentuk interaksi yang kuat dengan molekul air. Yang kedua adalah perbedaan densitas. Air memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan minyak. Ketika kedua cairan dicampur, air akan mengendap di bawah minyak, menciptakan dua lapisan terpisah. Lapisan air di bawah dan lapisan minyak di atas. Yang ketiga adalah faktor ketiga itu kelarutan. Air dikenal sebagai pelarut universal karena kemampuannya untuk melarutkan banyak zat polar lainnya. Tetapi ia tidak dapat melarutkan minyak yang bersifat nonpolar. Hal ini disebabkan oleh hukum minyak dan air tidak bisa bercampur, yang menyatakan bahwa zat dengan sifat polar tidak dapat bercampur dengan zat nonpolar. Selanjutnya adalah emulsi. Walaupun air dan minyak tidak dapat bercampur secara alami, mereka dapat membentuk emulsi dengan bantuan zat pengemulsi seperti sabun. Zat pengemulsi memiliki bagian polar yang dapat berinteraksi dengan air dan bagian non-polar yang dapat berinteraksi dengan minyak, sehingga memungkinkan kedua cairan tersebut untuk bercampur dalam bentuk emulsi sementara. Dengan demikian, ketidakmampuan air dan minyak untuk menyatu dapat dijelaskan melalui perbedaan polaritas, interaksi antar molekul, serta sifat hidrofobik dan hidrofilik dari masing-masing zat. Kesimpulannya adalah, sifat polar air disebabkan oleh struktur molekulnya
yang memiliki distribusi muatan tidak merata akibat perbedaan elektronegativitas antara oksigen dan hidrogen, serta geometri asimetris yang menciptakan momen dipol bersih. Interaksi antar molekul melalui ikatan hidrogen juga merupakan konsekuensi dari polaritas ini, menjadikan air sebagai pelarut yang sangat baik untuk zat-zat polar lainnya. Sifat nonpolar minyak disebabkan oleh struktur molekul yang terdiri dari rantai hidrokarbon tanpa kutub, serta distribusi muatan yang seimbang. Hal ini membuat minyak tidak dapat berinteraksi dengan air yang bersifat polar, sehingga keduanya tidak dapat bercampur secara alami. Jadi demikian alasan-alasan kenapa air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Ternyata bisa dijelaskan melalui pendekatan ikatan kimia, teman-teman. Yang pertama tadi ada perbedaan polaritas, ada perbedaan densitas, ada kelarutan, serta emulsi. Emulsi ini adalah konektor antara air dan minyak agar bisa membentuk satu ikatan, tapi dengan waktu yang sementara, teman-teman. Jadi ketika tangan kita kena minyak, lalu kita masukkan ke air, itu biasanya tangan kita akan berminyak sekali dan dilihat tidak sedap gitu ya, teman-teman. Tidak bagus. Tapi ketika kita olesin sabun ini bisa menghilangkan minyak dan menyatukannya lagi dengan air. Nah, itulah emulsi. Jadi kenapa air dan minyak tidak bisa bersatu? Jawabnya ada di soal nomor 4 pada ujian tengah semester dari kimia teknik ini, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Di soal terakhir ini kita disuruh menyelesaikan reaksi yang diketahui ya. Langsung kita baca saja soalnya. Diketahui reaksi CaCO3 direaksikan dengan HCl itu akan menghasilkan CaCl2 ditambah H2O dan CO2. Jika 10 gram batu kapur direaksikan dengan larutan asam klorida, tentukan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan standar STP. Nah, ini penyelesaiannya sudah saya buat, teman-teman. Ini saya kerjakan di kertas, lalu saya foto, kemudian saya masukkan ke PPT. Di sini saya sudah membuat per langkah ya, teman-teman ya. Yang pertama itu kita buat diketahuinya dulu, massa CaCO3 ya, diketahui dalam soal tadi 10 gram, baru ARCA itu 40, ARC itu 12, dan ARO itu 16. Yang ditanya dalam soal adalah volume gas karbon dioksida dalam keadaan standar STP. Langsung saja kita setarakan dulu yang pertama, langkah satunya adalah penyetaraan persamaan. Karena persamaan yang di atas itu tadi belum setara, teman-teman. Maka bentuk setara dari persamaan di atas adalah CaCO3 direaksikan dengan 2 HCl akan menghasilkan CaCl2 ditambah H2O tambah CO2. Nah, di sini bisa kita cek, teman-teman, apakah persamaan ini sudah setara? Bisa kita cek. Sekarang kita lihat di sebelah kiri ada Ca1, 1 karena tidak ada koefisien tidak ditulis, itu artinya 1. Di sebelah kanan juga Ca ada 1. Yang di sebelah sini Ca1, di sini 1. Itu sudah setara. Sekarang kita masuk ke C. C di sini 1, teman-teman. Di sini juga 1 C. Nih, yang di CO2. Ini juga 1. O di sebelah kiri itu ada 3. Sedangkan dan di sebelah kanan juga ada 3. Kenapa 3? Ini O2 ditambah 1. Jadi sama-sama 3. Dan H sekarang. H itu ada 2 di sebelah kiri, di sini juga 2 H. Dan sekarang adalah Cl. Cl di sini ada 2 karena ini satu kesatuan, dan di sini juga Cl2. Maka ini sudah bisa kita katakan dengan persamaan yang setara, gitu ya, teman-teman ya. Setelah menyetarakan persamaan, kita masuk ke langkah 2, yaitu cari nilai Mr dari CaCO3. Loh, kenapa dari CaCO3? Kenapa nggak dari HCl? Kenapa nggak dari H2O? Atau kenapa nggak dari CO2, gitu ya, teman-teman ya. Karena kita kembali lagi ke soal, yang diketahui tadi itu adalah massa dari CaCO3, massa batu kapur, yaitu 10 gram. Maka nilai MR-nya yang kita cari, karena nanti untuk menentukan mol kita membutuhkan yang namanya massa, gitu ya, teman-teman ya. Jadi lanjut, MR CaCO3 itu sama dengan 1 dikali ARCA ditambah 1 kali ARC ditambah 3 kali ARO sama dengan 1 kali 40 tambah 1 kali 12 tambah 3 kali 16.
angka pengalinya ini 1, 1, dan 3 ini itu bisa kita dapat dari sini. CA ada 1, C ada 1, dan O ada 3 di sini. Maka langsung kita tambahkan saja 40 ditambah 12 ditambah 48 sama dengan 100. Maka diketahui MR dari CaCO3 adalah 100. Langkah selanjutnya adalah cari nilai mol dari CaCO3. Rumusnya massa per MR. Sama dengan langsung saja dari masanya berapa? 10 gram dibagi MR-nya tadi berapa yang udah kita cari? 100. Berarti 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 mol. Diketahui molnya CaCO3 adalah 0,1. Langkah keempatnya adalah kita masukkan nilai mol ke persamaan yang sudah setara. Jadi persamaan yang sudah setara kita tuliskan lagi di sini teman-teman. Nah ini dia bentuknya. Maka langsung kita eliminasikan saja. 0,1 M-nya, masanya 0,1, molnya 0,1, direaksi juga 0,1. Maka ketika ini kita kurangkan, sisanya adalah habis, itu sama dengan 0. Di sini 0,2, di reaktannya juga 0,2. Kenapa? Karena 0,1 dikali 2 itu hasilnya 0,2. Jadi nilai massa di sini, nilai mol, kita kalikan dengan koefisien dari senyawa selanjutnya. Maka kita kurangkan juga, hasilnya adalah 0. Di hasil reaksi atau reaktan itu 0,1 sama saja, CaCO3 dan CaCl. Molnya sama 0,1. Dan H2O itu 0,1 juga karena koefisiennya adalah 1. Dan di CO2 juga 1. Maka sisanya adalah 0,1, 0,1, 0,1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke fokusnya adalah volume gas karbon dioksida dalam keadaan standar STP. Rumusnya mencari volume satu unsur atau satu gas dalam keadaan STP itu adalah mol dikali 22,4. Ini ketetapan nih 22,4. Nah, molnya mol dari gas yang kita cari CO2. Di sini kan kita sudah mengetahui CO2-nya berapa? 0,1. Berarti kita langsung masukkan saja 0,1 dikali 22,4 itu sama dengan 2,24 liter. Itulah volume CO2 pada keadaan standar STP ketika 10 gram batu kapur direaksikan dengan larutan asam klorida. Maka soal nomor 5, dengan 10 gram batu kapur direaksikan dengan larutan asam klorida, gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan standar STP adalah 2,24 liter. Demi pembahasan soal teman-teman bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kita tadi sudah bahas sama-sama dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pengucapan kata yang salah. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga belajar bareng hari ini dapat memiliki makna dan menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Untuk itu, saya Ferdinand Sitanggang undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.